Assalamualaikum, halo semuanya. Bagaimana kabarnya di hari ini? Geografi Lestari Bumiku. Bertemu kembali dengan saya Siti Nurlanasari Anggraini dari kelas 10. Pada video kali ini, saya akan membagikan hasil pengamatan saya terhadap atmosfer. Pengamatan yang saya lakukan ini mengambil indikator yang bisa dirasakan dan dapat dilihat langsung oleh mata. Seperti apa sajakah itu? Yang bisa dilihat oleh mata dan terasa oleh kita langsung, seperti kondisi awan, hujan, gejala optik, dan kondisi langit. Dari indikator-indikator tersebut, saya mendokumentasikan hasilnya dari 3 waktu, yaitu pagi, siang, dan sore, yang diwakilkan oleh 3 jam setiap waktunya. Penasaran apa yang akan kita temukan di video kali ini? Kalau penasaran, ikuti jejaknya. Berikut adalah tempat di mana saya melakukan pengamatan pada hari Minggu 16 Februari 2025. Pengamatan dimulai dari sekitar pukul 6 pagi. Di sini kondisi langitnya berwarna ungu kebiruan. Hal ini terjadi karena adanya pergantian dari langit malam menuju langit siang, di mana sisa-sisa gelap malam perlahan memudar. Untuk bentuk awannya tampak berbintik seperti kapas-kapas, lalu berupa gumpalan-gumpalan juga dengan warna putih keabu-abuan. Ketebalannya pun tidak tampak terlalu tipis, sehingga saya menyimpulkan bahwa awan ini merupakan awan altocumulus. Tahukah kalian jika awan altocumulus bisa memprediksi cuaca ke depannya, yaitu berupa cuaca hujan gerimis? Hal itu bisa terjadi jika memiliki kelembapan yang cukup, dengan ukurannya yang lebih tipis dibandingkan awan cumulus dan terletak di bagian menengah. Biasanya presipitasi yang dihasilkan akan ringan. Tapi apa benar akan mengalami hujan gerimis? Kalau gitu kita tunggu saja berikutnya. Selain itu, aspek angin yang bisa terlihat dari vegetasi sekitar, ternyata angin di jam segini belum cukup terasa ya. Bahkan vegetasi yang tergerak karena angin pun sangat kecil. Tahukah kalian kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena suhu di jam 6 pagi tentunya masih terasa sejuk. Matahari pun masih rendah di cakrawala. Sedangkan dalam konsep angin terjadi ketika udara bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Antara tekanan udara dengan suhu itu berbanding terbalik. Tekanan maksimum artinya suhunya dingin, sedangkan tekanan minimum berarti suhunya panas. Sedangkan angin akan bergerak dengan mencari-cari tekanan yang lebih rendah. Bisa disimpulkan bahwa tekanan rendah ini terjadi ketika suhunya tinggi atau panas, sehingga udara di jam 6 pagi ini tidak terlalu terasa, bahkan tidak terasa. Lalu bagaimana perkembangan angin di jam-jam berikutnya? Mari kita tunggu saja dan lihat. Berikutnya di sekitar jam 7 pagi, kondisi langit lebih cerah dengan warna biru. Namun awan terlihat cukup tebal, tapi hanya sebagian. Sehingga awan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi di jam 7 pagi ini kemungkinan bercuaca berawan sebagian. Untuk bentuk awan di sebagian sisi tampak menyebar namun sedikit lebih tebal. Melihat awan kondisi seperti ini, saya menyimpulkan bahwa awan di jam 7 pagi ini ternyata berbentuk stratocumulus, yaitu awan yang bercampur antara awan stratus dengan cumulus, mana karakteristik awan stratus ini berupa awan yang berlapis-lapis dan melebar secara horizontal, sedangkan awan cumulus
memiliki karakteristik menyerupai bulu domba dan juga tebal. Namun di sisi lain juga ada awan yang terpisah dari lapisan tersebut, sehingga awannya berbentuk seperti awan kumulus saja, karena bentuknya berupa gumpalan menyerupai bulu domba dan juga terlihat tebal. Selanjutnya di sekitar pukul 8 pagi kondisi langit masih cerah. Lalu di sisi lain terlihat bahwa matahari masih bisa menembus awan. Ini menunjukkan bahwa lapisan awannya tidak terlalu tebal. Dari segi bentuk, awannya berupa gumpalan-gumpalan mirip seperti kumulus. Namun yang membedakan dengan awan kumulus biasa adalah pola penyebarannya yang tersebar luas dan terlihat beberapa baris seperti baris kecil riak halus, sehingga saya menyimpulkan bahwa awan ini merupakan awan altokumulus. Selanjutnya di siang hari dimulai dari pukul 11 siang. Kondisi langit cerah karena intensitas sinar matahari di pukul 11 ini sudah cukup kuat. Dilihat secara bentuknya, awan di pukul 11 ini menyerupai bulu domba. Namun penyebarannya secara terpisah-pisah, sehingga saya menyimpulkan bahwa awan di pukul 11 ini merupakan awan jenis kumulus. Terlihat juga dari bentuknya yang cukup tebal. Lalu secara aspek angin sesuai konsep angin. Angin di pukul 11 ini lebih terasa dibandingkan angin di pukul 6 pagi tadi. Sesuai konsep angin, bahwa konsep angin itu udara yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Di siang hari ini matahari sudah cukup hangat sehingga mempengaruhi suhu lingkungan sekitar menjadi tinggi. Ketika suhu tinggi, maka tekanan udaranya rendah. Selanjutnya, di sekitar pukul 12 siang, kondisi langit tampak cerah dengan cahaya matahari yang terus menguat dari sebelumnya. Uniknya, di jam segini saya mendapatkan pemandangan gejala optik berupa halo. Apa sih halo itu? Jadi, halo adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi matahari. Gejala optik ini terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari oleh kristal-kristal es yang terkonsentrasi dalam jenis awan-awan tinggi. Nah, awan apakah yang dimaksud dalam dokumentasi ini? Berdasarkan bentuknya, awan ini terdapat gumpalan-gumpalan kecil menyerupai sisik ikan atau pasir di pantai. Namun, di sisi lain juga terlihat seperti serat-serat yang menyapu langit. Sehingga saya menyimpulkan bahwa awan di pukul 12 ini merupakan jenis awan cirrocumulus. Lalu, apa kaitannya awan cirrocumulus dengan gejala halo? Jadi, awan cirrocumulus ternyata menyimpan banyak sekali kristal es dan tetesan atau partikel air yang sangat dingin atau bersuhu rendah karena posisinya yang sangat tinggi. Sehingga halo bisa terjadi karena pembiasan cahaya matahari tersebut oleh kristal-kristal es yang tersimpan dalam awan cirrocumulus. Selain itu, saya secara tidak sengaja mendapat penampakan jejak putih dari lintasan pesawat. Lalu, mengapa bisa terbentuk jejak lintasan pesawat? Jadi, jejak tersebut disebabkan suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitar juga semakin dingin dan membuat jejak tersebut terbentuk.
karena pesawat melintas di lapisan stratosfer. Udara dingin di stratosfer membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak putih. Selanjutnya, pada sore hari di pukul 4 sore, hujan gerimis turun. Dan air yang turun berukuran kecil dan jatuh dengan intensitas yang ringan. Hal ini terjadi umumnya ketika awan berlapis menghasilkan presipitasi yang ringan. Sementara kondisi langitnya tampak mendung dengan warna keabu-abuan. Meskipun hujan, tetapi warna langit tidak terlalu gelap karena hujan yang turun tidak lebat. Sedangkan jika dilihat karakteristik awannya, awan ini berbentuk lapisan luas dan cenderung mendatar dengan warna keabu-abuan. Karena warnanya yang cukup gelap, sehingga awan ini dikategorikan sebagai awan nimbostratus. Selanjutnya, di sekitar pukul 6 sore, langit masih tampak gelap akibat efek hujan yang turun sebelumnya. Namun, gelap ini pun diakibatkan oleh pergeseran waktu yang menjelang malam. Awan yang pada awalnya merupakan lapisan awan yang gelap dan lebat, kini mulai terpisah-pisah kembali dengan beberapa awan yang tersebar tidak merata.